Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di minggu keempat bulan April tahun 2020 dan kita akan beribadah secara online. Itu sebabnya saya mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Dengan satu keyakinan yang pasti, kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang telah menciptakan kita sekalian. Tuhan Allah yang telah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa-dosa dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Tuhan Allah yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah atas kita sekalian, sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan memberkati kita sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kita akan mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita, anugerahnya yang sangat besar, yang sudah menempatkan kita menjadi anak-anak-Nya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Betapa dahsyatnya karya-Mu ya Tuhan dalam hidup kami melalui Kristus Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin. Akan mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang besar dan karena perbuatan yang ajaib itu kita akan bersyukur pada pagi hari ini. Give thanks with a grateful heart.
kepada Allah yang hidup. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give thanks. We give thanks. We give thanks. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa syafaat pada saat ini di tengah bakti kita. Tapi sebelumnya kita akan mengantarkan doa kita dengan sebuah keyakinan, Kau Tuhan selalu punya cara untuk menolong aku. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Terjua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Gunung di hadapanku terjua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari kita sama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa pencipta langit dan bumi, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami dan mengucap syukur untuk negeri yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Dan pagi ini Tuhan, bersama-sama kami datang membawa negeri kami dalam tangan Tuhan yang saat ini sementara berada dalam kesulitan oleh karena penyebaran COVID-19. Pagi hari ini kami mendoakan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa lepas dari virus ini dan kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan dan juga kami menyerahkan pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah yang berusaha untuk mencoba menghentikan bahkan mematikan penyebaran virus ini dengan segala cara. Kami doakan kiranya Allah memberkatinya sehingga semuanya bisa terselesaikan. Pada pagi ini juga kami tetap mendoakan, menyerahkan anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai relawan, perawat bahkan dokter yang melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, yang rentan dengan terinfeksi oleh virus ini. Tuhan, kami doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan akhirnya orang-orang yang terinfeksi virus ini bisa sehat kembali. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang saat ini melakukan ibadah secara online ataupun di rumah-rumah. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan tetap bekerja dan hadirat Tuhan tetap ada ketika jemaat-jemaat Tuhan beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan negeri kami ini dalam tangan Tuhan dan kami yakin percaya bahwa Tuhan siap menjawab kami sesuai dengan waktu-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk lebih menyiapkan hati kita kepada Tuhan, kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana aku ada, dan anugerah-Mu besar Tuhan bagiku. Hidup
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang ingin kita sampaikan kepada kita sekalian, saya beri judul Dahsyatnya Rahmat Allah. Dahsyatnya Rahmat Allah yang saya ambil dari Efesus pasal 2. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebelum kita mendengarkan uraian dari kebenaran firman Tuhan, saya ajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk berdoa mohon pertolongan dari Tuhan supaya kebenaran ini bisa kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami dan biarkanlah Roh Kudus akan menerangi batin kami, menerangi pikiran kami sehingga kami mampu menangkap kebenaran secara benar dan Kau buat hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu sehingga bisa tumbuh, berkembang, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya hamba-Mu yang sederhana ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan buatlah dia boleh berbicara atas nama Tuhan, sehingga apa yang dikatakan adalah apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, tengah, sampai akhirnya. Sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 1 dan 2 di dalam Efesus pasal 2 di sini Paulus menjelaskan kondisi manusia. Kondisi semua manusia, bahkan kondisi manusia yang termasuk di dalamnya adalah tim dia. Dikatakan di sana bahwa kondisi manusia sebenarnya karena dosa dan pelanggaran-pelanggarannya sudah mati. Sudah tidak ada apa-apanya dan tidak berdaya sama sekali, tidak ada harapan sama sekali karena kondisi manusia yang berdosa dan mati itu. Tapi berita baiknya, Rasul Paulus berkata di dalam ayat 4 di situ, tetapi ada kontras, kondisi manusia mati, tetapi apa? Allah yang kaya rahmat itu, Allah yang penuh dengan belas kasihan itu, Allah yang kaya dengan compassion itu, melalui kasih-Nya yang besar, melalui kasih-Nya yang banyak, dikatakan di sana menghidupkan, membangkitkan, dan memberikan tempat bagi kita. Ini yang saya maksudkan dahsyatnya rahmat Allah itu. Apa sebenarnya rahmat Allah di situ? Kalau kita lihat rahmat di situ adalah seperti keinginan atau kehendak baik terhadap sesuatu atau seseorang yang susah, yang menderita, yang tak berdaya, yang tidak punya harapan sama sekali. Kemudian kerinduan yang kuat itu bukan hanya kerinduan untuk memeluknya, tapi menolong, mengangkat, mengentaskan dari segala kesulitan itu. Nah itu rahmat Allah yang hebat, rahmat Allah yang dahsyat, dan rahmat Allah yang dahsyat itulah yang akan kita pelajari di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama kalau saudara perhatikan di dalam ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, kata menghidupkan di sini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani sun esupoisen. Sun itu bersama-sama, so poieo, so itu hidup
atau makhluk hidup, poieo membuat atau menciptakan atau menjadikan. Jadi menjadikan hidup bersama-sama. Nah, kalau kita melihat cerita yang ditulis di dalam Apokripa, tidak ada di dalam Alkitab, diceritakan waktu Tuhan Yesus kecil, dia bermain-main kemudian mengambil satu bagian dari tanah liat, kemudian dikepal-kepal, kemudian dibentuk menjadi seperti burung, dan ketika menjadi seperti burung kemudian ditiup, kemudian burung itu menjadi hidup. Nah, ini menjadi hidup. Itu kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam menjelaskan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sun su poieo. Menjadikan hidup bersama, menjadikan hidup di dalam Kristus. Ini dahsyatnya rahmat Allah, karena melalui kasih-Nya yang besar itu menjadikan kita hidup. Kalau kita perhatikan, kalimat ini boleh dikatakan kalimat kausatif. Ada penyebab sebelumnya. Kenapa dikatakan menjadikan hidup? Karena kondisi manusia semuanya, termasuk Paulus dan timnya, semuanya termasuk saya, saudara, semuanya. Kondisinya dalam perspektif Allah karena dosa, semua sudah mati. Rahmat Allah yang besar, rahmat Allah yang dahsyat itu melalui kasih-Nya, orang yang mati itu dijadikan hidup di dalam Kristus. Dari sudut Allah sendiri, karena kasih Allah yang besar itulah, maka kondisi manusia yang mati itu dijadikan hidup. Ini dahsyatnya rahmat Allah. Kenapa? Karena manusia sungguh-sungguh mati. Sungguh-sungguh tak berdaya. Sungguh-sungguh tak ada harapan sama sekali karena dosa itu. Tetapi karena rahmat Allah yang besar itu, melalui kasih-Nya itu, kita yang mati, yang sungguh-sungguh mati itu, betul-betul sungguh-sungguh dijadikan hidup. Itu rahmat Allah. Barangkali saudara berpikir, memang saya mati? Bukankah saya hidup masih bisa berjalan ke sana kemari? Bahkan saya bisa berbuat baik kepada sesama kami. Kami hidup. Kenapa Alkitab bilang kami mati? Jemaat yang saya kasihi, saya dulu pernah ke Bali, dan kalau kita pernah ke Bali atau kita pernah berada di masyarakat Bali, bunga kamboja itu sangat menarik, yang putih itu. Bisa dipakai untuk Banten, bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, salah satu yang menarik bagi saya, kalau bunga kamboja yang putih itu kemudian disematkan di telinga di sebelah kanan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Biasanya kalau perempuan dengan dandanan Bali kemudian dikasih, disematkan bunga kamboja putih di sini, itu begitu cantik, begitu indah, begitu menarik. Laki-laki juga kalau dipakai itu begitu ganteng, begitu cakep, begitu gagah dan menarik. Karena bunga kamboja yang putih itu. Tapi saudara dan saya mesti setuju dengan saya bahwa bunga kamboja yang putih itu, yang bisa mempercantik wanita, yang bisa membuat gagah dan tampan laki-laki, bunga kamboja itu sekalipun baunya masih semerbak wangi, masih putih kelihatan segar, dan masih bermanfaat, bisa mempercantik dan membuat orang gagah, saudara mesti setuju dengan saya bahwa bunga itu sudah mati. Bunga itu sudah mati, sekalipun baunya masih bagus. Bunga itu sudah mati sekalipun dia bermanfaat. Bunga itu sudah mati sekalipun bisa mempercantik dan membuat laki-laki itu gagah.
ketika menyematkan bunga itu. Kenapa? Karena bunga itu sudah terpisah dari pohonnya. Dia kelihatan cantik, dia kelihatan bagus, tapi lama-lama nanti akan layu. Dan sudah layu, dia akan dibuang. Dan sudah dibuang, dia akan dibakar. Kenapa? Karena dia sudah mati. Manusia kondisinya seperti itu. Sudah mati. Ya bisa masih kelihatan ganteng, cantik. Ya bisa masih kelihatan bermanfaat. Masih bisa berkarya di sana sini. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia terlepas dari pokok kehidupan, terlepas dari sumber kehidupan, dia mati. Pasti akan layu, pasti akan mati, dan sudah itu dibuang. Bagaimana bunga itu bisa hidup kembali? Tidak ada yang bisa menghidupkan, kecuali Sang Pencipta. Dia mengambil bunga itu, kemudian ditancapkan kepada pokok bunga pohon kamboja itu. Maka bunga itu akan hidup. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia semuanya sudah mati. Bagaimana bisa menghidupkan? Rahmat Allah yang mendatangkan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Yang berkata, akulah kehidupan. Dan semua manusia yang diangkat dan ditancapkan kembali di dalam Yesus Kristus, maka orang itu akan hidup. Inilah rahmat Allah yang begitu besar, yang begitu ajaib. Melalui kasih-Nya, semua orang berdosa, saudara dan saya, bisa mengalami kehidupan kembali ketika Tuhan itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Barangkali kita semua mengalami keprihatinan yang begitu luar biasa oleh karena kasus COVID-19 yang disebut sebagai virus corona. Karena kalau seseorang terinfeksi dengan COVID-19, hidupnya susah, dia harus terisolasi, hidupnya sulit. Dan sepertinya bisa membuat orang depresi dan stres, dan kalau itu dibiarkan terus, dia bahkan akan mati. Sama seperti dosa seperti itu. Ketika orang terjangkit virus dosa melalui Adam dan Hawa, hidupnya susah, sulit, dan kalau dibiarkan akan mati. Tapi inilah rahmat Tuhan. Inilah dahsyatnya rahmat Allah. Karena melalui kasih-Nya orang yang terjangkit virus dosa dan mati itu, Tuhan menghidupkan kita bersama-sama Kristus yang hidup itu. Itulah rahmat Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa rahmat Allah melalui kasih-Nya bukan hanya menghidupkan kita yang mati, tapi dikatakan membangkitkan kita juga. Ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kata membangkitkan di sini adalah sun egeiren. Dari kata sun, sama seperti tadi, bersama atau di dalam. Egeiro itu bangkit. Bisa juga diartikan menghasilkan. Bisa diartikan menyebabkan sesuatu itu nampak. Sesuatu itu lahir. Sesuatu itu berkembang. Itu egeiro. Jadi seperti sesuatu yang tadinya tidak kelihatan oleh karena kegelapan barangkali. Kemudian tiba-tiba muncul sesuatu, itu juga bisa egeiro. Barangkali yang paling gampang untuk kita bayangkan, apa yang dimaksudkan egeiro di sini? Suatu saat saya makan buah kurma,
Saya suka buah kurma. Kemudian saya makan dagingnya. Kemudian isinya saya buang. Karena sudah tidak pakai. Isinya saya buang. Makan lagi isinya saya buang. Nah, ketika isi dibuang, itu dibuang di tempat sampah, itu dibuang di tempat yang tidak baik, itu di tanah. Sudah, karena pikiran saya itu isi kurma itu sudah tidak ada gunanya, sudah mati, sudah tidak bernilai. Tanpa saya pikirkan, suatu hari ketika saya keluar dari rumah, kemudian lihat di tempat sampah, lihat di tanah itu, tiba-tiba biji yang kemarin saya buang, yang minggu-minggu lalu saya buang, muncul tunas, muncul kehidupan. Nah ini yang dimaksudkan egero, muncul kehidupan, muncul tunas. Tapi bukan hanya itu, ini muncul harapan. Harapannya apa? Ketika tunas ini tumbuh besar, dia akan menghasilkan kurma yang banyak, dia akan menghasilkan yang banyak, dia akan memberkati. Ini kata yang dipakai, yang diterjemahkan membangkitkan. Artinya apa? Rahmat Allah yang dahsyat itu, melalui kasih-Nya, orang yang sudah mati karena dosa itu dihidupkan, diberi hidup, dijadikan hidup. Tapi bukan hanya itu, dia dibangkitkan dengan potensi untuk bisa mencapai karya-karya maksimal, dengan potensi untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu membangkitkan. Kalau masih sulit saudara membayangkan, misalnya kalau saudara pernah pergi ke Yogyakarta, ada sebuah SMA yang mungkin orang berpikir SMA itu biasa-biasa saja. Dan siswa-siswa yang datang dari berbagai daerah, ya seperti biasa-biasa saja. Tapi ternyata kalau kita tengok alumninya, dari SMA yang kelihatannya biasa-biasa itu, muncul tokoh-tokoh hebat. Saudara bicara gubernur, dulu jeblosan dari SMA itu. Saudara bicara menteri, dulu lulusan dari situ. Saudara bicara konglomerat bisnismen yang sukses, dulu dari tempat itu. Saudara bicara tentang wartawan yang hebat, bintang film yang ternama, penyanyi yang ternama, ternyata muncul dari situ. Nah, SMA ini mampu membangkitkan, mampu memunculkan, mampu mengorbitkan, mampu melahirkan orang-orang berkualitas. Kata ia membangkitkan kamu juga seperti itu. Jadi bukan hanya ketika Kristus dikubur 3 hari kemudian hidup. Ketika kita di dalam Dia, kita juga memperoleh hidup seperti Kristus. Tapi Kristus juga bangkit dengan kuasa yang hebat. Sama seperti Kristus, kita juga dibangkitkan, dimunculkan potensi yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa Yesus itu bukan hanya kuasa memberi hidup, tetapi kuasa yang membangkitkan, yang memunculkan orang-orang yang tadinya mati menjadi hidup. Tetapi bukan hanya itu, orang itu akan muncul sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bernilai plus. Ini dahsyatnya rahmat Allah. Kasih-Nya yang besar itu membuat kita dapat menjadi pribadi-pribadi plus. Itu sebabnya sebagai orang Kristen saya selalu berkata, coba tengok karunia-karunia yang ada padamu. Coba teliti, apa talenta yang ada di dalam dirimu. Coba cermati, kemampuan apa yang Tuhan karuniakan di dalam dirimu. Passion apa yang ada dalam dirimu.
Pengalaman demi pengalaman dari lahir sampai sekarang, kesempatan demi kesempatan yang pernah Tuhan berikan kepadamu. Apa itu? Dan membentuk karakter yang seperti apa, membentuk nilai-nilai hidup seperti apa, membentuk kualitas-kualitas kehidupan seperti apa. Ketika saudara temukan itu, ketika saudara mendapatkan itu, Kristus bukan hanya membuat kamu hidup, tapi Kristus bisa memaksimalkan, mencapai kapasitas tertinggi dari karuniamu, dari talentamu, dari kemampuanmu, dari passionmu, dari semua kesempatan-kesempatan, semua kemampuan, semua yang kamu bisa pelajari akan dikembangkan secara maksimal oleh kuasa kebangkitan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah rahmat Allah yang dahsyat. Inilah rahmat Tuhan yang luar biasa. Inilah rahmat Allah yang melalui kasih-Nya yang besar itu. Kondisi manusia saudara dan saya yang sudah tidak berdaya. Tak ada apa-apanya karena kita mati di dalam dosa. Kasih Allah itu menghidupkan kita. Kita memiliki hidup, benar-benar hidup. Dulu benar-benar mati, kita sekarang benar-benar hidup. Tapi bukan hanya itu. Kehidupan kita dimunculkan, dibangkitkan, dinampakkan. Kehidupan yang bernilai lebih. Kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang plus dengan talenta, karunia, kemampuan, passion yang mencapai titik maksimal. Sesuai dengan Tuhan yang telah memberikan kepada kita sekalian. Dan itu bisa menjadi berkat. Rahmat Allah memang dahsyat. Rahmat Tuhan memang luar biasa. Dia bukan hanya menghidupkan kita. Dia bukan hanya memunculkan kita menjadi pribadi yang berkualitas. Tapi ayat yang ke-6b itu menarik. Karena firman Tuhan berkata, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita membaca ayat ini, kalau kita merenungkan teks ini, bahkan mungkin dari mimbar ke mimbar pernah dikhotbahkan ayat ini, sering ayat ini dipahami ini memberikan tempat dalam pengertian rumah di surga. Ini memberikan tempat di surga. Jadi seringkali orang berkata rahmat Tuhan itu memberikan kehidupan kita, membangkitkan kita, kemudian memberi tempat di surga. Seringkali itu yang disampaikan. Pikiran itu tidak salah, karena memang di dalam Injil Yohanes pasal 14 Tuhan menghibur. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, di surga banyak tempat dan aku pergi ke situ untuk menyediakan bagi kamu. Dalam konteks itu tidak salah. Tapi dalam konteks ini, menarik karena kata memberi tempat di situ tidak menunjuk kepada rumah. Tidak menunjuk kepada orang kita memikirkan tentang surga. Tidak. Tapi di situ dari kata sunkatiso. Katiso itu tempat duduk. Jadi memberikan tempat untuk duduk. Memberikan orang untuk duduk. Lalu gimana logikanya? Nah mungkin gampangnya begini. Ada orang mati. Kemudian karena rahmat Tuhan yang besar, dia ingin menolong orang yang mati itu. Kemudian dia datang, kemudian memberi hidup. Ayo hidup. Sudah dia hidup, kemudian
dia bangkitkan dengan kuasa kebangkitan, kamu punya kemampuan kapasitas yang luar biasa, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa mencapai ini, kamu bisa berkaya besar ini, kamu bisa lakukan ini. Itu membangkitkan. Setelah itu diberi tempat duduk yang terhormat. Oke, kamu duduk di sini. Nah, itu kata memberikan tempat bersama-sama dia. Jadi lebih tepat di sini menghidupkan, memunculkan atau membangkitkan, dan mendudukkan. Dari mana pikiran itu? Saudara bisa perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, saudara dan saya yang percaya punya itu betapa hebat kuasanya katanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus, lihat di sini, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, memberi hidup dan membangkitkan, dan mendudukkan dia di sebelah kanan di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini. Jadi Rasul Paulus melihat pola apa yang terjadi dalam diri Yesus. Ketika dia sudah selesai menebus dosa dengan kematiannya di kayu salib kemudian dikuburkan. Pada hari Minggu dia hidup. Kemudian dia dibangkitkan dengan segala kuasa, kemuliaan. Kuasa mujizat terjadi, saudara bisa lihat di dalam kisah-kisah kebangkitan itu. Dan ketika dia menampakkan beberapa hari, 40 hari kemudian naik ke surga. Kemudian ketika naik ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, pola itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kalau kita percaya Yesus, sama seperti Kristus. Kalau kita mati karena dosa-dosa kita, kita diberi hidup. Sudah itu kita bangkit dengan segala potensi dan kapasitas yang luar biasa. Setelah itu sama seperti Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Inilah rahmat Allah yang dahsyat. Dia memberi hidup kepada kita, menghidupkan di dalam Kristus. Dia memberi kapasitas maksimal bagi kita, membangkitkan. Dan dia memberi hak istimewa, privilege untuk duduk dengan Kristus di singgasana surga. Kalau saudara masih sulit membayangkan, saya ajak saudara memikirkan Yusuf. Yusuf di dalam perjanjian lama. Oleh karena dia difitnah oleh istri Potifar. Dia difitnah akan memperkosa istri Potifar. Sehingga tanpa babi bu, tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada pembelaan, langsung Yusuf digeret, ditarik, dijebloskan dalam penjara. Dia di penjara yang tidak melalui proses hukum, dia tidak mengerti kapan dibebaskan, dia tidak mengerti masa depannya, dia ada di dalam kehidupan yang suram di penjara. Boleh dikatakan sudah mati kehidupannya ketika di penjara kala itu. Tidak ada apa-apanya, tidak ada harapan di penjara di Mesir. Tapi kasih Tuhan memberikan dia hikmat, sehingga dia punya hikmat bisa menafsirkan mimpi. Dan pendek cerita, Firaun orang nomor 1 di Mesir itu punya mimpi dan dia gelisah, tidak bisa tahu apa arti mimpinya itu. Dia kumpulkan orang-orang hebat, orang-orang ahli nujum, ahli tafsir seluruh tanah Mesir, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpinya.
Kemudian akhirnya dia dengar di penjara ada seorang Yahudi yang bisa menafsir mimpi, kemudian dipanggil. Dan dia bisa menafsir mimpi itu dengan tepat. Dan saudara tahu? Yusuf didudukkan di samping Firaun. Menjadi orang nomor 2 yang mewakili Firaun di Mesir di situ. Bayangkan, dia tadinya di penjara, tidak punya harapan. Dia di penjara, tidak ada masa depan, boleh dikatakan mati kehidupannya. Tapi memang, karena jasa dia bisa menafsir mimpi, dia akhirnya duduk di singgasana, tahta Mesir, menjadi orang berkuasa sesudah Firaun. Saudara dan saya mati karena dosa. Saudara dan saya tidak punya harapan sama sekali karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi rahmat Allah yang dahsyat itu membuat kita yang mati itu hidup. Dan bukan hanya hidup, membuat kita diberi kapasitas, kemampuan yang maksimal untuk bisa berkarya yang hebat. Untuk bisa berkarya yang mulia, untuk bisa berkarya yang menjadi berkat. Tapi bukan hanya itu. Saudara didudukkan dekat dengan Yesus. Seperti Yusuf didudukkan dekat dengan Firaun. Apa artinya? Kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kita punya akses dengan yang Maha Kuasa. Kita punya hak istimewa, privilege dengan Sang Pencipta. Dekat dengan Tuhan. Ini rahmat Allah yang hebat. Kita tidak harus melakukan ritual-ritual tertentu supaya dekat dengan Sang Pencipta. Kita juga tidak harus pergi ke tempat-tempat tertentu supaya kita bisa berjumpa dengan Pencipta. Karena ada orang yang berpikir begitu. Kalau kita melakukan ritual tertentu, kemudian kita baru bisa ketemu Sang Pencipta. Atau kalau kita menyendiri, menyepi di satu tempat yang tertentu, mungkin itu tempat yang dianggap suci, kudus, dia bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Kita tidak demikian. Inilah yang saya sebut rahmat yang dahsyat. Kenapa? Karena hanya dengan percaya Yesus yang mati dan bangkit. Sama seperti Yesus yang hidup, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara dan saya yang percaya itu mengalami kehidupan karena dihidupkan Tuhan. Memiliki kemampuan untuk berkarya yang hebat karena kuasa kebangkitan itu. Dan memiliki akses dengan yang Maha Kuasa karena saudara duduk dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa komunikasi dengan Dia. Saya selalu teringat seorang teman yang dia punya kenalan yang cukup berpengaruh. Seorang jenderal yang di Jakarta. Kemudian dia cerita, saya punya kenalan yang cukup dekat dengan seorang jenderal di Jakarta. Dia kasih nomor teleponnya yang khusus ke pribadi beliau, ini lihat dia. Ditunjukkan ke saya dan fotonya jenderal itu. Dan dia selalu bilang begini, udah kalau kamu ada masalah, ada kesulitan, ada apa-apa yang kamu tidak bisa atasi dan kamu memerlukan pertolongan saya atau bantuan saya, calling saja, telepon saja.
nanti saya akan tolong kamu. Kenapa teman saya ini begitu semangat dan bangga karena dia punya privilege, punya hak privilege, punya hak istimewa, punya akses untuk bisa komunikasi, bisa menghubungi secara langsung orang hebat itu. Hari ini saya beritahu kepada saudara, saudara dan saya lebih hebat dari teman saya itu. Saudara punya hak istimewa kepada pribadi yang agung, Sang Pencipta bumi langit dan segala isinya. Saudara bisa sewaktu-waktu calling, berjumpa, berkomunikasi secara langsung melalui doa, melalui perjumpaan pribadi dengan dia. Dan dia siap membuka diri. Apapun persoalan Anda, apapun kesulitan Anda, apapun pergumulan Anda, apapun yang Anda gumulkan, yang Anda ingin bantuannya, Tuhan terbuka. Dia dekat dengan kamu. Kamu punya hak istimewa untuk menghubungi. Kamu punya hak untuk datang kepadanya dan minta tolong. Jadi, rahmat Allah yang dahsyat itu, melalui kasih-Nya yang besar itu, menjadikan saudara dan saya, yang tadinya mati di dalam dosa, Dia menghidupkan kita. Bukan hanya menghidupkan kita, Dia memampukan kita mencapai kapasitas-kapasitas yang maksimal, karya-karya yang hebat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, dan bagi kita dan sesama. Tapi lebih daripada itu, menempatkan kita, mendudukkan kita dekat dengan Sang Pencipta. Kita punya akses kepadanya. Oleh karena itu, apapun persoalan hidupmu, kesulitan hidupmu, tantangan-tantangan ke depan, baik itu masalah-masalah kehidupan pribadi, masalah pelayanan, masalah ekonomi, masalah masa depan, mungkin masa depan saudara, mungkin masa depan anak-anak saudara. Semua problem kehidupan saudara dan saya, Sang Pencipta terbuka ketika saudara datang, dan Dia pasti memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi saudara. Karena rahmat-Nya yang besar itu, di dalam kasih-Nya itu, Dia mau menolong saudara dan menolong saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Karena firman-Mu mengingatkan kami betapa dahsyat rahmat Allah itu. Karena melalui kasih yang besar itu, kami yang tadinya mati, tak berdaya, tak punya harapan sama sekali, Tuhan menghidupkan kami di dalam Kristus. Tuhan membangkitkan kami untuk bisa mencapai kapasitas-kapasitas tertinggi di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan menempatkan kami memiliki akses kepada Sang Penguasa, Tuhan Allah itu sendiri. Bapak, kenyataan itu menjadikan kami di dalam kehidupan hari ke hari, kiranya kami sungguh-sungguh bisa memproduksi kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas, dan kehidupan yang memproduksi karya-karya besar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tentu ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada berbagai macam, bahkan mungkin pencobaan yang harus kami lewati. Tapi kami berterima kasih karena kami punya akses kepada Bapa di sorga. Sang Pencipta bumi langit dan segala isinya begitu dekat dengan kami sehingga kami bisa memohon pertolongan daripadanya. Dan Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran itu mewarnai kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kuasa Allah yang maha tinggi dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sehingga dimanapun kamu berada, apapun yang kamu rindukan dan kamu kerjakan, bahkan kamu doakan, kiranya dibuatnya berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati, dan engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya